Matikan lampu hijau. Hai guys, selamat datang di AHF Project. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini membahas seputar dunia robotika dan elektronika yang berkaitan dengan teknologi masa kini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan suara notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari AHF Project. Support terus channel ini agar dapat berkembang dan dapat terus berkarya membuat inovasi terbaru lainnya. Hai guys, selamat datang di AHF Project. Kali ini kita akan membuat smart home system sederhana dengan menggunakan Bluetooth connection. Oke, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat smart home system yaitu ada Arduino Uno, selanjutnya ada kabel USB. Nah, kalau kalian membeli Arduino Uno, pastiin dulu Arduino Uno-nya itu sudah include dengan kabel USB-nya. Tapi kalau tidak include dengan kabel USB-nya, kalian bisa menggunakan kabel printer yang ada di rumah. Bahan-bahan selanjutnya yaitu ada kabel listrik AC, selanjutnya ada modul relay 5 volt. Nah, relay ini berfungsi untuk saklar otomatisnya. Jadi, untuk memutus dan menghubungkan tegangan listrik AC-nya, kita menggunakan relay ini. Komponen selanjutnya yaitu ada modul Bluetooth HC05. Modul ini berfungsi untuk menghubungkan dari Arduino ke smartphone kita melalui koneksi Bluetooth. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada colokan listrik. Selanjutnya ada fitting. Nah, di sini kita menggunakan dua buah fitting. Kemudian ada lampu LED. Ini lampu LED-nya AC yang 220 volt. Jadi kayak lampu LED yang kayak biasanya aja. Cuman ini yang kecil karena di sini kan kita prototype, jadi pakainya yang kecil aja. Tapi kalau kalian mau pakai yang besar itu nggak apa-apa. Misal project ini untuk lampu kamar mandi otomatis, lampu kamar otomatis itu bisa banget. Karena ini kan project smart home system ya. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu ada kabel jumper male to male dan kabel jumper male to female. Selanjutnya ada breadboard. Nah, untuk ini namanya ada banyak ya, ada project board, protoboard, breadboard, tergantung tempat kalian nyebutnya apa. Selanjutnya ada heatshrink. Nah, untuk heatshrink sendiri ini pengganti dari lakban hitam cuy. Jadi kalian tinggal masukin aja heatshrinknya ke kabel, terus tinggal kalian bakar aja. Nah, heatshrinknya itu bakal mengecil atau memvakum si kabelnya itu. Terus karena ini pengganti dari lakban hitam, jadi bisa menghindari dari konsleting listrik atau bisa memperindah kabelnya biar lebih rapih gitu. Oke, semua komponen ini kalian bisa dapatkan di toko online shop dan linknya sudah ada di deskripsi di bawah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita ke tutorialnya. Pertama, kalian siapin dulu kabel listrik AC-nya. Nah, sekarang kabel ini kita potong cuy. Jadi kita potong secukupnya aja. Oke, kabelnya sudah kita potong. Jadi di sini ada 1, 2, 3, dan di sini ada 2 kabel satuan. Jadi tadi dibelah aja kabelnya. Oke, kita ambil colokan listriknya dan kita buka menggunakan obeng. Untuk colokannya kalian bisa menggunakan yang bulat kayak gini atau yang gepeng.
Nah, selanjutnya kita ambil 2 kabel dan kita pasang ke colokannya. Nah, untuk cara pemasangannya kita tinggal masukkan aja seperti ini. Kemudian kita baut. Oke, untuk pemasangan colokannya sudah selesai. Selanjutnya kita ambil 2 pasang kabel. Nah, pastiin dulu ujung-ujungnya itu sudah dikupas. Nah, kalau belum dikupas, kita kupas terlebih dahulu menggunakan korek api. Selanjutnya kita hubungkan 2 kabel ini secara paralel. Nah, kita samain aja putih ke putih, merah ke merah. Tapi kalau dibalik nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita ambil headstring dan kita masukkan satu persatu. Nah, untuk headstringnya ini kalian potong secukupnya aja. Jadi di merah 1, di putih 1. Kemudian kita pasang juga yang besar untuk menyatukan kabelnya itu agar rapi. Oh ya, untuk headstring ini opsional aja ya. Setelah itu kalian hubungkan kabel yang tadi di paralel ke kabel yang ada colokannya. Nah, sebenarnya lebih bagus disolder ya karena lebih kuat. Tapi karena ini prototype, jadi disatuinnya seperti ini aja nggak apa-apa. Kemudian kita tutup tembaganya itu menggunakan headstring. Nah, headstring ini berfungsi untuk menghindari dari konsleting listrik dikarenakan tembaganya ini kan keluar. Jadi tembaga ini ditutup menggunakan headstring. Nah, kalau kalian nggak ada headstring, kalian bisa menggunakan lakban hitam untuk menutupnya. Tapi jika menggunakan headstring akan lebih rapi, dan headstring ini jika dipanaskan seperti ini akan memvakum atau mengecil gitu. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian tutup sambungan ini dengan menggunakan headstring agar lebih rapi. Nah, ini opsional aja, mau dipasang mau enggak. Enggak juga nggak apa-apa sih, karena kalau dipasang ini kan bakal lebih rapih gitu. Nah, bisa dilihat jika headstringnya dibakar maka akan mengecil atau memvakum si kabelnya itu dan terlihat lebih rapih. Selanjutnya kita ambil 2 buah modul relay. Nah, kita pasang kabel AC atau kabel listrik AC-nya ke pin COM dan pin NC atau normally close. Oke, kita siapkan dulu kabel AC-nya untuk dipasang ke relay. Nah, untuk yang dipasang ke relay, kita menggunakan kabel putih yang pendek ini dan kabel putih yang terpasang di colokan. Nah, kita buka dulu soket atau T-block dari relaynya menggunakan obeng. Nah, untuk kabel yang pendek
itu di pin COM, dan kabel yang terhubung ke stop kontak, terhubung ke colokan, kita hubungkan ke pin NC atau pin normally close. Nah, ini dibalik nggak apa-apa, karena ini fungsinya untuk saklar aja, jadi mau dibolak-balik nggak apa-apa. Untuk relay satunya lagi sama aja, jadi dihubungkan ke pin normally close dan pin COM. Jadi kabel yang pendek bisa di COM atau bisa di normally close. Untuk wiringnya, kalau kalian masih bingung, kalian bisa langsung lihat di aplikasi atau bisa lihat di deskripsi di bawah. Nah, jadi kalian nggak usah bingung lagi untuk wiringannya, kalian tinggal lihat aja di situ. Nah, selanjutnya untuk dua pasang kabel ini kita hubungkan ke fitting. Oke, kita ambil fittingnya terlebih dahulu. Nah, kalian pasang kabel merah dan kabel putihnya ke sini dan kita buka menggunakan obeng. Untuk kabel ini memang sengaja agak kurang bagus ya, karena di sini saya membuatnya hanya sebagai prototipe aja. Nah, tapi kalian kalau ingin langsung menginstalasinya di rumah sebagai lampu kamar mandi otomatis, lampu kamar otomatis, lampu teras otomatis, nah itu kalian bisa menggunakan kabel yang bagus sekalian. Dan pewiringannya sama aja. Oke, fitting pertama sudah selesai diinstalasi, kemudian kita lanjut ke fitting kedua. Nah, fitting kedua sama aja cara penginstalasiannya. Jadi kita cepetin aja. Oke, untuk instalasi kabelnya sudah selesai. Kemudian kita pasang dulu lampu-lampunya. Kita pasang yang hijau, kemudian kita pasang yang merah. Nah, sekarang kita ambil kabel female to male-nya. Nah, untuk bagian female kita hubungkan ke relay. Jadi kita hubungkan ke pin VCC dan GND-nya. Oke, sudah selesai dan sekarang kita ambil breadboard-nya. Kita hubungkan pin GND dari pin relay ke jalur GND dari breadboard dan pin VCC dari relay ke jalur VCC atau kutub positif dari breadboard. Nah, untuk relay satunya lagi atau relay kedua itu pinnya sama aja. Jadi pin VCC dari relay ke jalur positif atau jalur VCC dari breadboard dan pin GND dari relay ke jalur negatif atau jalur GND dari breadboard. Nah, setelah itu kita ambil lagi dua kabel female to male dan kita hubungkan kabel jumpernya ke pin in dari pin relay dan kita hubungkan pin in dari relay ke pin 8 dan 9 dari Arduino. Nah, jika masih bingung dengan wiringnya, kalian bisa banget lihat di deskripsi di bawah atau kalian bisa lihat langsung di aplikasi yang saya sediakan di deskripsi. Kemudian kita hubungkan pin GND dari pin Arduino ke pin GND dari jalur breadboard. Selanjutnya kalian ambil lagi kabel male to male-nya dan kalian hubungkan ke pin 5 volt dari Arduino. Kemudian maaf ini salah, harusnya di ground atau GND. Nah, jadi kabel merah kita hubungkan ke kutub positif atau jalur VCC dari breadboard. Seperti ini. Setelah itu kalian ambil sensor Bluetooth-nya dan kalian hubungkan di breadboard seperti ini.
Kemudian kalian ambil kabel male to male-nya dan kalian hubungkan ke pin VCC dari modul Bluetooth ke jalur VCC atau jalur kutub positif dari breadboard. Nah, kalian ambil lagi kabel male to male-nya dan kalian hubungkan ke pin GND dari pin modul Bluetooth ke pin atau ke jalur negatif atau GND dari breadboard. Selanjutnya kalian ambil lagi kabel male to male-nya dan kalian hubungkan ke pin TX dari pin modul Bluetooth ke pin RX dari pin Arduino Uno. Nah, jadi pasangnya kalian kebalik ya. TX ke RX Arduino, RX ke TX Arduino. Nah, kita hubungkan lagi pin RX dari modul Bluetooth ke pin TX dari pin Arduino. Nah, untuk proses instalasinya sudah selesai dan sekarang kita siapkan kabel USB-nya dan kita hubungkan ke Arduino. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pemrograman. Oke, buat kalian nih yang belum tahu cara instalasi software Arduino IDE, apa itu Arduino IDE, dan fungsinya apa sih Arduino, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Nah, untuk codingan ini kalian bisa download di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung jelasin aja codingannya. Nah, di sini lampu merah pada pin 8 dan lampu hijau pada pin 9. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di sini adalah perintah yang akan kita perintahkan nanti. Jadi, perintah kita nanti sesuai yang ada pada codingannya. Misal kita ingin mematikan lampu hijau. Nah, nanti kita perintahnya adalah matikan lampu hijau. Nah, jadi perintah kita nanti sesuai yang ada pada codingannya. Dan kalian juga bisa ubah-ubah nih codingannya atau perintahnya. Kalian tinggal ubah aja di codingannya. Nah, sekarang kita colokkan dulu Arduino-nya ke laptop kita. Kemudian di sini kita pilih tools, kemudian kita pilih board. Nah, boardnya sesuai Arduino kalian karena di sini saya menggunakan Arduino Uno. Jadi saya pilihnya Arduino Uno dan portnya di COM12. Oh ya, sebelum kita upload, kita copot dulu pin RX TX-nya. Nah, kita copot dulu, kemudian baru kita upload. Jadi kalau RX TX-nya ini nggak dicabut terlebih dahulu, pada saat uploading akan error. Makanya itu kita copot terlebih dahulu. Nah, setelah done uploading, mari kita coba. Pertama-tama kita colokkan dulu ke listrik lampunya. Kemudian kita ambil smartphone kita dan kita sambungin dulu Bluetooth connection-nya. Nah, di sini jika kalian baru pertama kali menggunakan modul Bluetooth-nya, kita harus memasangkan terlebih dahulu dan passwordnya biasanya 1234 atau 000. Nah, kita tunggu sampai pemasangan selesai. Oke, di sini pemasangan telah selesai dan kita masuk ke aplikasinya. Untuk aplikasinya kalian bisa download di deskripsi di bawah. Nah, di sini belum terhubung ke Arduino kita dan lampu pada modul Bluetooth masih berkedip-kedip secara cepat yang tandanya belum terhubung. Nah, sekarang kita hubungkan dulu, kita klik show device connection dan kita pilih HC05. Kita tunggu sampai connected atau sudah terhubung. Nah, mari kita coba. Semua mati. Hidupkan lampu hijau. Hidupkan lampu merah. Semua mati. Hidupkan satu persatu. Semua mati.